back into my channel and this is Raut Sastra. Yay! Okay, everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch us, and today I'm not alone. Yes, it's not alone. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam, terima kasih. Rindu sangat Rindu Malaysia. dong. Ya Allah, bener ya. Semoga nanti di tahun depan 2026 kita bisa kembali ya, di saat rupiah juga mulai menguat. Semoga, doakan aja. Karena saat ini rupiah makin kesini, ringgit makin kesini, nggak ketemu di tengah mereka, nggak mau ketemu di tengah. Ya Allah, sedih banget. Oke, everyone, hari ini sebuah video nih masih berkaitan juga tuh dengan ringgit-ringgitan dan rupiah-rupiahan. Itu paspor Indonesia lemah. Ini alasannya masuk akal katanya. Masuk akal. Ini adalah daripada konten kreator Indonesia. Aku senang loh. Saat ini tuh orang-orang Indonesia konten kreatornya sudah mulai terbuka untuk membicarakan tentang ayo begini gitu loh. Kenapa nggak kita lihat dari negara tetangga? Aku senang banget gitu loh. Karena nggak usah jauh-jauh, negara tetangga sudah membuktikannya. Ini adalah video daripada kumparan.com. Everyone, here is the video. 1, 2, 3. Tetangga makin menyala. Singapura sekarang punya paspor terkuat kedua di dunia. Malaysia naik ke posisi 3. Bayangin bisa ke Eropa, bahkan Amerika, tanpa ribet ngurusin visa. Wow. Kalau Indonesia punya paspor sekuat itu, masuk akal nggak sih? Sulit sih. Masih jauh. Realistis aja sih, masih jauh. November kemarin, Paspor Index baru ngerilis ranking kekuatan paspor dunia. Betul. Dan dua tetangga terdekat kita langsung nyuri spotlight. Wow. Singapura ngebut dari posisi 7 ke posisi 2. Wow. Aksesnya gila, 137 negara free entry. Wow. Malaysia juga ikut gas. Dari ranking 10, sekarang naik ke posisi 3 dengan 128 negara bebas visa. Terus, apa kabar Indonesia? Sayangnya, paspor kita masih ketinggalan jauh. Udah 10 tahun terakhir, mentok di peringkat 50-an. Di ASEAN, kita bahkan ada di bawah Timur Leste. Bikin iri nggak sih? Teman-teman di Singapura dan Malaysia bisa santai keluar masuk Eropa atau Amerika. Sementara kita harus apply visa, bayar mahal, nunggu approval, dan tetap ada risiko ditolak. Kalau ditolak, uang auto angus. Jadi, kenapa paspor kita lemah? Karena warnanya simpel. hijau, Ekonomi, nggak merah. kelakuan warganya sendiri. Harusnya aja tuh maju terus. Negara lain cuma mau satu hal. Turis datang, belanja, terus pulang. Masalahnya, banyak WNI yang datang buat liburan, mencari kerja. Ada yang overstay, ada yang masuk ilegal. Reputasi ini bikin negara tujuan otomatis waspada. Sementara warga Singapura dan Malaysia mayoritas kelas menengah ke atas. Mereka datang liburan beneran, belanja, foto-foto, mereka kalau liburan beneran. Makanya negara tujuan lebih tenang ngasih bebas visa. Faktor kedua, pendapatan per kapita. Makin tinggi pendapatan warga negara, makin kecil kemungkinan kabur nyari kerja. Singapura, GDP-nya setara 1,5 miliar rupiah per orang per tahun. Malaysia, naik terus. Sekarang sekitar 240 jutaan rupiah. Indonesia, masih di level 87 jutaan rupiah. Negara tujuan langsung mikir, resiko migran ilegalnya lebih tinggi nih. Ada juga faktor sensitif, isu terorisme dan Islamofobia di beberapa negara. Nggak dominan, tapi bikin screening WNI lebih ketat. Oh iya, pendapatan per kapita itu sangat penting, ya. Karena apa? Karena mereka bisa memastikan bahwa misalnya orang Indonesia yang akan berkunjung ke negaranya dengan pendapatan per kapita yang baik, maka dia kembali untuk kembali ke Indonesia lagi, bukan untuk mencari pekerjaan gitu ya. Betul. Tapi kalau pendapatan per kapitanya itu rendah, ya mereka akan khawatir. Jangan-jangan mereka akan datang untuk mencari pekerjaan di negara mereka. Intinya adalah lapangan pekerjaan ya, karena untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik itu tentu kita ingin mendapatkan lapangan pekerjaan, tetapi banyak negara yang tidak menghendaki warga asing untuk masuk ke negaranya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, apalagi yang ilegal. Kalau ditanya masuk akal gak sih paspor Indonesia sekuat Malaysia atau Singapura? Jawabannya bisa, tapi nggak dalam waktu cepat. Karena paspor kuat itu bukan hasil lobby doang,
Tapi gimana kita bisa bikin negara lain percaya sama kita dengan benerin kondisi dalam negeri? Betul. Ada beberapa PR besar yang harus diberesin. Pekerjaan Pertama, ekonomi harus naik. Pendapatan per kapita kita perlu naik jauh. Kalau warga kita makin sejahtera, negara lain nggak takut kalau kita datang cuma buat cari kerja. Ini faktor yang paling penting. Kedua, beresin isu pekerja ilegal. Overstay, masuk lewat jalur nggak resmi, kerja tanpa izin, ini bikin reputasi kita jeblok. Ketiga, perkuat kelas menengah. Semakin besar kelas menengah, semakin besar kepercayaan dunia. Malaysia dan Singapura kelas menengahnya stabil dan mapan. Makanya negara lain tenang. Keempat, kita juga harus pilih-pilih ngasih bebas visa ke negara lain demi pariwisata. Ada yang malah buka usaha ilegal, rebut lapangan kerja lokal. Ini bikin negara lain lihat kita inkonsisten dalam kelola imigrasi. Harus lebih selektif dan rapi lagi. Kelima, stabilitas dan keamanan. Makin aman dan konsisten penegakan hukum di dalam negeri, makin kecil resiko dicurigai. Dan ini semua nggak bisa diselesaikan dalam 5-10 tahun. Bahkan Singapura dan Malaysia butuh puluhan tahun dari negara berkembang ke negara dan mereka mapan. saat ini memetik hasilnya. Tapi jangan khawatir, kita nggak sendiri kok. Negara tajir kayak Cina, Qatar, dan Kuwait juga masih berjuang nguatin paspor. Pertanyaannya sekarang, Indonesia mampu nggak beresin PR-nya? Mampu nggak? Mampu dengan cara merubah warna paspor biar sama seperti Malaysia dan Singapura, yaitu warnanya merah. Berharap mungkin ada sedikit efek mungkin, tapi kan nggak dari situ juga kali gitu. Betul, kalaupun mau meningkatkan performa daripada paspor, ya menurut aku kamu nggak harus capek-capek pikirin tentang bagaimana bentuk fisik paspor kamu. Warna hijau ya warna hijau aja gitu. Sedangkan nomor 1 warna biru tuh Arab punya. There's nothing to do with color gitu. Tapi bagaimana performa negara, performa daripada rakyat kamu, nggak hanya di negara kamu tapi di negara orang lain juga ternyata dipertimbangkan. Betul, dan ini adalah hasil sumbangsi dari segenap warga, Mister. Betul. Dan memang hal-hal seperti ini harus diberitakan terus-menerus sih, Mister. Karena mungkin memang orang-orang yang keluar negeri gitu-gitu masih sedikit dibandingkan lebih banyak ratusan juta orang di Indonesia gitu ya. Tapi maksudnya mereka juga harus tetap aware bahwa kuat atau tidaknya paspor itu berdasarkan bagaimana mereka menjaga stabilitas keamanan dari negara mereka sendiri. Dan itu bukan cuma tugas aparat penegak hukum loh, Mister, gitu. Itu adalah kesadaran mereka gitu loh, bahwa oh ternyata dengan paspor ini kuat berdampak pada kehidupan kita sangat baik. Contohnya investor jadi datang, ketertarikan mereka pada aman di negara kita gitu ya. Kemudian tindak kriminalitas harus ditekan gitu loh. Dan itu semua tuh bukan semata-mata karena pengen pasportnya kuat, tapi memang hal seperti itu harus harus disadarkan gitu ya. Saya yakin rakyat Malaysia bukan juga kayak ayo kita harus aman, kita harus ini, kita harus untuk paspor kita jadi nomor 3. Itu ada bonus aja ya. They didn't do it intentionally gitu. Jadi semuanya tuh serba ya udah, sudah ada undang-undangnya, kita lakukan sebaik-baik mungkin gitu. Jadi dan itu satu. Yang kedua adalah kenapa jadi terkesan sulit gitu, Mister, tadi bisa tapi sulit karena dengan adanya sistem monarki konstitusional, kalau tidak salah, please correct me if I'm wrong, yang diaplikasikan di Malaysia, membuat walaupun Perdana Menterinya berganti-ganti, tetap ada stabilitas yang dijaga oleh yang di Pertuan Agung. Raja Malaysia itu sebagai simbol kedaulatan rakyat gitu. Dan simbol kekuatan tertinggi, kekuatan absolut gitu kan. Walaupun monarki konstitusional, tapi ada kekuatan yang akan menjadi payung, selalu menjadi payung dari dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara Malaysia. Jadi mau berdinamika sebagai segala macam tetap stabil karena ada payungnya. Gitu. Payungnya adalah raja itu sendiri yang di Pertuan Agung. Nah, masyarakat Indonesia bukan berarti tidak bisa, tapi it's quite challenging karena dinamika politik kita ya. Exactly, 10 tahun sekali ganti presiden, udah gitu menterinya pun dewasa ini gitu ya, menterinya pun kayak sendiri-sendiri gitu. Jalan kemana, presidennya jalan kemana gitu. Jadi kayak ngelihatnya tuh kayak di berbagai lini tuh kita memang belum siap aja memiliki paspor yang kuat. Ya di kalangan bawah kitanya juga belum bisa sama-sama menjamin keamanan dan kenyamanan hidup kita masing-masing. Apalagi gitu ya. Menjamin keamanan dan kenyamanan orang atau visitor ke negara kita. Contoh sesedikit aja, Mister, kalau lagi macet banyak motor yang masih jalan di trotoar. Kemudian kalau lagi macet lampu baru hijau aja tuh tantin di belakang terus udah bisa nerobos lampu merah.
itu tuh cerminan sederhana yang mungkin orang nggak sadar bahwa itu adalah salah satu yang mempengaruhi kekuatan paspor gitu, karena itu adalah potret dari keamanan dan keselesaan yang diciptakan oleh masyarakat. Itu potret loh, dan itu bisa mewakili, menjadi representasi juga dari karakter bangsa sebuah negara. Salah satu aku highlight tadi Mr. itu Islamfobia. Walaupun di Malaysia juga mayoritasnya adalah Muslim, kenapa ya tidak terdengar semacam garis keras Muslim garis keras di Malaysia? Kenapa tidak ada semacam teroris, isu teroris di Malaysia? Sedangkan di Indonesia itu kan lebih dicap teroris, lebih dicap Islam garis keras. Aku tahu kenapa. Gitu. Aku tahu kenapa. Kenapa? Ingat nggak kata Angkal di Kajang bahwa bahkan khutbah Jumatnya saja itu seragam bentuknya, diksinya, kalimatnya di seluruh wilayah Malaysia. Jadi segala pergerakan keagamaan, lembaga keagamaan, apapun yang disampaikan dalam bentuk orasi ataupun khutbah, itu pasti dilindungi atau dicek terlebih dahulu, dikurasi terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang gitu. Jangan sampai menimbulkan mengangkat isu-isu kegolongan gitu, komunitas tertentu, paham-paham komunitas tertentu, sehingga muncullah Islam garis keras gitu loh. Jadi itulah salah satu alasan kenapa paspor Malaysia itu kuat, semuanya detail sekali diawasi gitu loh. Misal, orang kan dibilang bahwa negara merdeka adalah negara yang menjamin kebebasan rakyatnya untuk berpendapat dan memeluk agama tertentu. Tapi ternyata memang tetap perlu diawasi oleh pemerintah. Itu dia yang membuat stabilitasnya sangat selalu rata-rata air itu nggak ada yang bergejolak gimana gitu loh. Kita nih Mister, mau puasa aja bergejolak. Dia tadi malam, aku 2 malam lagi mulai tarawehnya. Dia udah 2 malam. Kita masih puasa, di sana udah takbir. Allahu Akbar. Kenapa cepat lebaran? Kita sih masih puasa. Banyak sekali. Pemerintah atas nama demokrasi, let them grow. Silakan, itu aspirasi kamu. Silakan, itu aspirasi kamu. Mereka nggak paham. Ternyata ujung-ujungnya itu juga bisa membahayakan kedaulatan bangsa dan negara dan internasional pun, Mister. Gitu loh. Wujudnya Islam garis keras, paham-paham yang terlalu bom Bali itu benar-benar dicap oleh dunia internasional terhadap Indonesia yang tidak bisa mereka lupakan. Malaysia, mereka memiliki Islam dominasi mayoritas. Tidak ada garis keras yang kayak mau ngebom mana, mau ngebom wilayah mana. Tidak ada. Side by side, Cina hidup dengan damai, Tamil hidup dengan damai, Melayu pun menaungi mereka semua. Begitu loh Mister. Sedangkan di kita sholat taraweh ada yang banyak sekali macam-macamnya. Ada yang 20 rakaat 1 menit. Iya kan? Enggak 1 menit juga kali Mister. Ya itu tetap ada. Menteri agama enggak diapa-apain. Ada yang mau haji harus lewat goa, lewat masuk situ juga. Menteri agama baik-baik aja gitu loh, diakui atas nama demokrasi. Kebudayaan, Mister. Kebudayaan juga kan gitu. Budaya kita kan berbeda-beda gitu loh. Bukannya ayo dong kaji lebih dalam Islamnya, ayo dong pahami Islamnya secara kafah gitu loh. Jadi terlalu banyak hal-hal yang di luar logika. Di luar logika dan tidak bisa diprediksi. Orang tidak bisa diprediksi. Bener, keamanan dunia itu kan senantiasa terhubung dengan sesuatu yang sangat terprediksi dan stabil. Iya, betul. Jadi kalau mau dipercaya sebagai negara yang dipercaya, kredibilitasnya tinggi, ya pasti dituntut kestabilannya, stabilitas politik, ekonomi, antar golongan, antar suku, antar bangsa, budaya, pertahanan, keamanan, gitu. Semuanya tuh harus terprediksi lah, Mister, gitu, sehingga terawasi dengan baik, gitu. Jadi masyarakatnya pun nggak ada kebanyakan surprise gitu loh, Mister. Tiba-tiba ada demo apa di sini ada demo apa, megang bendera gede-gede banget gitu. Betul. Ustadznya bisa ngomong sama Allah gitu, biar saya sudah telepon Allah gitu untuk menentukan hari ini adalah hari pertama puasa. Luar biasa banget loh orang-orang Indonesia. Udah gitu ya, misalkan satu kementerian ngadain acara gitu ya, misalkan acara buka puasa bersama, acara dakwah apa. On the other days ngadain acara pakai pawang hujan. Bagaimana itu kan? Begini. Lebih pawang hujan gitu. Anugerahilah kami dengan hujan ini pancarkanlah rezekimu melalui air hujan yang kau beri. Besoknya nolak hujan, pakai pawang pula. Gimana? Terlalu banyak kan? Kadang bisa begini, kadang begitu. Bercampur aduk gitu ya, menjadi satu. Bingung kan? Bingung. Dan itu kementerian yang sama gitu. Betul.
maunya nggak mana, dikasih hujan ditolak pakai pawang. Ntar kalau nggak dikasih hujan mintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan. Mintanya sama siapa? Sebenarnya gitu. Jadi kan orang bisa, aman gak sih kita datang ke sini? Kok kadang dia berdoanya ke sana, sekarang kadang mukul-mukul mangkok gitu. Betul. Without disrespecting kepercayaan orang-orang, tapi it's quite funny gitu loh, Mister. Apakah menurut kamu itu juga di Malaysia dengan cara menyeragamkan khutbah, menyeragamkan aturan semua untuk pemeluk agama Islam itu, apakah itu merupakan sebuah bentuk hak asasi manusia juga untuk kayak free untuk memeluk agama dan untuk mengaktualisasikan agama mereka? Oh iya dong, itu adalah sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan adalah gini, mereka bisa menggelar sebuah forum, kan sholat Jumat itu kan forum kan, majelis gitu misalkan ya. Mereka berhak untuk mendengarkan si khutbah yang disampaikan oleh khotib gitu. Tapi maksudnya negara juga tidak boleh lepas tangan, itu adalah kewajiban negara loh, Mister. Kewajiban dalam bentuk apa? Ketika mereka menyeragamkan, itu adalah bentuk perlindungan bagi warga negaranya, bagi warga negaranya untuk tidak mudah menangkap atau menerima informasi yang tidak terawasi. Justru kalau kita menerima informasi yang kadang ada hal-hal yang anarkis gitu-gitu, ajakan-ajakan pemberontakan atau ajakan-ajakan yang menjadikan Islam sebagai alat untuk pemecah belah gitu ya. Senantiasa menganggap bahwa Islam yang paling benar, Islam kita semua bersyukur bahwa kita percaya bahwa Islam adalah agama yang paling benar gitu. Tapi kan ketika kita berdialog antar umat beragama, kita nggak bisa bilang Islam adalah agama yang paling benar. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu yang memicu perpecahan di bumi Malaysia, mereka harus mengawasi dan melindungi masyarakatnya dengan cara seperti demikian. Jadi ini bukan membatasi. Menurut aku juga kebebasan, hak asasi manusia, kebebasan juga tetap harus ada batasnya gitu. Kita manusia memiliki hak asasi, doesn't mean that you can go to my house and then you can sleep at my house at any time. No, memang semua tetap harus ada batasnya, walaupun itu atas nama hak asasi manusia gitu. Begitupun dalam bentuk agama kan. Ya. Kan di masyarakat pun aku belajar juga di Malaysia gitu ya, di Indonesia juga. Yang kita harus perlu rayakan adalah kita bukan hanya sebagai warga beragama yang cuma punya nilai spiritual, tapi juga punya nilai kesusilaan, nilai kesantunan gitu ya. Betul tadi Mr. Sastra bilang, kita beragama, kita juga menjunjung tinggi hablum minanas, tapi bukan berarti kita bisa bertamu jam 12 malam terus kita ngegedor-gedor pintu orang. Enggak, kita punya nilai spiritual, tapi kita juga punya nilai etika, kesopanan gitu ya, kesusilaan. Hal-hal seperti itu yang memang menjaga kita kan, Mister. Kita punya hak untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan, kita perlukan, tapi nilai-nilai itulah yang menjadikan kita adalah manusia bervalue, manusia yang bernilai, manusia yang punya karakter gitu. Dan karakter itulah yang menjadikan sebuah negara itu jadi lebih terjamin keamanan dan kenyamanan karena mereka punya karakter yang mereka jaga dan lindungi sampai detik ini. Berarti pemerintah di Malaysia ketika mereka menaungi dan declare themselves, ini loh, kita akan menaungi kalian dalam Islam yang seperti ini yang kita inginkan. Berarti pemerintah Malaysia pun harus paham Islam itu dengan seutuh-utuhnya gitu. Jangan mereka mengaku kita menteri keagamaan, tapi seperti yang kamu bilang, di satu sisi tidak percayakan hal-hal tersebut, tapi di satu sisi juga memerlukan tukang pawang hujan gitu kan, gitu bingung kan maunya gimana, maunya kemana arahnya gitu. Konsistensi dan bisa dipercaya gitu. Jadi konsistensi dan bukan berarti kalau misalkan ada celah terus misalkan ini boleh nih, berarti kita boleh nih, nggak kita boleh melanggar peraturan sedikit, jangan begitu terus lama-lama jadi budaya bahwa melanggar peraturan sedikit dan cuma dilakukan oleh satu orang atau dua orang itu tidak apa-apa. Nanti lama-lama jadi kebiasaan, jadi budaya. Itu kalau udah jadi budaya udah sulit, Mister. Udah sulit. Aku sih nggak heran kalau Indonesia nggak jadi peringkat teratas beneran, karena itu terjadi di sekeliling kita, gitu. Dan Malaysia dapat peringkat ketiga gitu ya. Ada enforcement-nya, senantiasa di-enforcement oleh pemerintah ya. Nggak heran sih, aku nggak, no wonder sih. Oh iya, ketika kita datang ke sana juga ya ampun gitu, lampu merah ya merah gitu, nggak ada horn ya nggak ada horn gitu, kecuali dalam keadaan darurat gitu ya. Nggak boleh jalan di kiri ya nggak boleh jalan di kiri gitu, segitunya gitu loh, Mister. Jadi nggak heran ada sih. Kedai kemudian nggak ada yang jual, hanya taruh duit aja juga, silakan aja gitu. Bookstore juga seperti itu, bayar sendiri gitu, semua bisa berjalan luar biasa. Nggak heran sih. Congratulations. Semoga menjadi pelajaran bagus. Ternyata untuk masalah paspor aja ternyata banyak hal,
Bahkan ketika kita membeli barang di kedai pun bisa termasuk salah satu hal yang mempengaruhi password, bagaimana integrity kita gitu, kita bisa amalkan atau tidak, seperti itu ya Mister. Wow guys, menarik banget. Thank you so much for this video recommendation, and that's all from us. So if you find this video good, don't forget thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to hit like button and subscribe. Thank you so much from us in Indonesia, Malaysia. Thank you so much for being the inspirations. Indonesia boleh. Bye everyone. Assalamualaikum.